Hai Buciners, selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Free Guy. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang pria biasa bernama Guy yang tinggal di dalam sebuah kota bernama Free City. Meski tidak begitu banyak kegiatan menarik yang dia lakukan, Guy merasa cukup puas dengan kehidupannya sebagai teller dari sebuah bank. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, ayo kita bahas film ini bersama-sama. Film dimulai, ada seorang pria yang sedang terbang di atas gedung tinggi, lalu mendarat pada sebuah mobil mewah. Pria itu ditembak dan dikejar oleh polisi. Lalu dia juga menembak dengan senjatanya dan membuat seluruh kota kacau. Ada seorang pria yang bernama Guy yang siap untuk melakukan aktivitas harinya. Dia bekerja di bank dan menjalani aktivitasnya seperti biasa. Guy mempunyai pribadi yang ceria. Saat sedang bekerja, bank di tempat dia bekerja didatangi sekelompok perampok dan menembakkan senjata. Namun, Guy sangat tenang dan mengobrol dengan temannya. Ada seorang wanita berbicara dengan seorang pria bertopeng. Lalu wanita ini menodongkan senjata. Lalu wanita ini menembaknya. Guy bertemu dengan wanita itu dan langsung terpana dengannya. Guy bilang dia adalah gadis impiannya. Guy ingin berbicara dengan wanita itu, namun temannya menghalanginya. Namun Guy bersikeras. Guy mengejar wanita itu dan dia tertabrak saat ada kereta lewat. Mereka berada di dalam game yang sedang dimainkan oleh seorang wanita. Terulang lagi setiap kejadian Guy dalam Free City. Dan hal yang aneh adalah dia ingin meminum cappuccino. Itu bukanlah minuman yang biasa dia minum. Dan semua orang di sana memperhatikannya. Guy bilang dia hanya bercanda. Saat bank itu dirampok, dia melihat wanita itu lagi dan bangun dari posisi tiarapnya. Dan perampok itu melihat ke arah Guy. Guy ingin mengambil kacamata si perampok itu agar dapat berbicara dengan wanita itu. Namun dia dihajar. Guy berhasil menembak pria itu dan mengambil kacamatanya. Guy sedang dalam game yang dimainkan oleh dua anak perempuan. Saat Guy memakai kacamata itu, semua di sana terlihat berbeda. Dia melihat hal-hal yang belum dia lihat sebelumnya. Dia melihat sebuah kotak obat dan saat disentuh, dia bebas dari luka-lukanya. Pria yang memantau game ini mengetahui apa yang terjadi dalam game itu. Mereka menyebut Guy adalah NPC atau non-player karakter. Pria yang bernama Keith itu bilang siapapun pelakunya mereka hebat karena dia tidak bisa melacaknya. Keith dan temannya memainkan game itu. Mereka mendatangi Guy. Mereka menyuruh Guy melepas skinnya atau kacamata yang dia pakai. Namun, Guy tidak mengerti. Keith dan temannya menembak Guy, namun dia melarikan diri. Mereka terus mencari Guy. Guy bilang dia menemukan kacamata itu. Dan sekarang dia bisa melihat berbagai hal. Sepatu baru yang Guy kenakan dapat membantunya melompat dengan sangat tinggi. Keith dan temannya mengaktifkan mode lain dalam game itu, membuat ruangan itu terus bergerak. Guy masih terus dikejar dan ditembak. Dia menggunakan sepatunya untuk melarikan diri, namun dia hampir terjatuh. Guy terjatuh, namun ada sesuatu seperti balon yang melindunginya. Keith bilang itu tidak masuk akal.
Kis adalah pembuat kode dalam game. Kis dan temannya Millie sedang berada di sebuah wawancara tentang game dan hubungan mereka. Kis bekerja dengan Anwan, orang yang telah mencuri karyanya Kis dan Millie. Millie mendatangi Kis. Millie bilang kalau Anwan mencuri engine AI mereka untuk dipakai di game shooternya. Karakter Guy dalam game itu mulai berbeda. Karakter game Millie adalah wanita yang Guy suka. Saat sedang memantau orang, Millie didatangi Guy, lalu mereka ditembak. Millie menembaki orang yang menembaknya, lalu dia membuat sebuah lubang dengan senjata portal dan mereka berpindah tempat. Mereka berada pada sebuah tempat yang penuh dengan motor dan senjata milik Millie. Nama karakter game Millie adalah Molotov Girl dan levelnya sangat tinggi. Sedangkan Guy hanya level 1. Guy ingin menaikkan levelnya. Millie menyuruh Guy untuk menaikkan levelnya sampai 100. Millie menyuruh Guy untuk merampok dan membunuh agar dapat naik level. Namun Guy bilang dia tidak pernah membunuh orang sama sekali. Dan akhirnya Millie bilang kalau berbuat baik akan menaiki level Guy. Guy terus berusaha menaikkan levelnya. Walaupun gagal, dia terus mencobainya. Karakter Guy sampai terkenal di mana-mana karena terlihat seperti NPC. Dan levelnya naik dengan sangat cepat. Guy mendatangi bank tempat kerjanya, lalu mengambil kacamata si perampok dan memberikannya pada temannya. Namun temannya tidak mau mengenakannya. Millie berada di tempat yang dia datangi sebelumnya lalu ditembak. Dia meminta bantuan Kis. Mereka mau membuktikan kalau Anwan benar memakai ulang kode mereka secara ilegal. Pintu itu terbuka karena kode yang dibuat oleh Kis. Millie berhasil masuk pada sebuah ruangan. Millie mencari sebuah klip. Namun saat klip itu diambil, langsung ada penjaga datang dan menyerang Millie. Dan di saat itu juga, Guy datang menyelamatkannya. Namun ada penjaga lain yang datang. Dan di monitor Kis, dia tidak melihat siapapun. Padahal ada Guy di sana. Guy dan Millie bekerja sama untuk melawan para penjaga. Namun lagi-lagi Guy terpesona dengan Millie. Guy kemudian membonceng Millie dan membawanya keluar dari sana. Mereka berhasil kabur. Anwan mendatangi kantornya dan bilang akan membuat skin Guy pada game Free City 2. Kis memberitahu Anwan kalau gamenya penuh dengan bug. Namun Anwan tidak peduli. Dia hanya peduli dengan popularitas gamenya. Anwan menanyakan pada Kis apakah dia tidak mau pindah ke pemrograman. Namun Kis bilang dia tidak mau. Guy sudah banyak mengoleksi skin mobil dan senjata karena hasil naik levelnya. Millie mengira kalau Guy bekerja di Sonami dan adalah seorang peretas. Guy dan Millie berjalan-jalan berdua dan memakan es krim bersama. Kis terus mencari tahu siapa Guy sebenarnya. Kis mendatangi rumah Millie dan memberitahunya kalau benar kode itu bekerja. Kis bilang kalau Guy adalah algoritma yang mengira dia hidup. Dia adalah kecerdasan buatan pertama yang nyata. Tiba-tiba Kis mengingat Anwan kalau game Free City 2 bukanlah pembaruan namun adalah pengganti. Millie mendatangi Guy dan mau menunjukkan sesuatu padanya. Millie berusaha memberitahu Guy kalau kota itu adalah sebuah game. Guy tidak mengerti. Millie menyebutkan NPC pada Guy. Dia menjelaskan kalau NPC adalah seseorang yang dirancang agar gamenya lebih seru untuk orang asli. Millie terus memberitahu tentang game itu akan dimatikan dan seluruh orang di dalamnya akan hilang kecuali pemain. Namun Guy kesal dan tidak menghiraukannya. Guy berlari ke pinggir pantai. Dia melempar sebuah batu. Namun tempat itu seperti ada sebuah penghalang. Guy mendatangi teman baiknya, Buddy.
Dia menanyakan apa tindakannya saat dia menyadari kalau dia tidak nyata. Buddy bilang kalau dia tidak nyata, namun momen itu nyata. Guy mengajak Buddy mengambil klip yang diinginkan Millie. Mereka bertemu dengan sang penjaga. Ternyata penjaga itu adalah fansnya Guy. Penjaga itu memberikan klip itu pada Guy. Guy mendatangi karakter Millie yang sedang diam dan tidak dimainkan. Guy memberikan klip itu pada Millie. Karena semua orang sibuk menonton Guy di YouTube dan Twitch, Anwan sangat marah. Anwan ingin membunuh karakter Guy. Kiss bilang tidak bisa, karena dia bukan peretas, dia adalah NPC. Anwan ingin meriset AI-nya. Teman Anwan menawarkan untuk meribut servernya, maka Guy akan kembali pada pria pemain biasa. Kiss tidak setuju untuk memusnahkan bentuk kehidupan kecerdasan buatan pertamanya. Namun Anwan tidak peduli. Temannya hendak meribut game itu. Millie dan Guy memutar klip bukti kalau kode Millie dan Kiss ada di dalam game itu. Mereka melihat rekaman itu. Guy bilang dia pernah melihat tempat yang ada pada rekamannya. Bersamaan dengan game itu yang diribut, Millie terdiam. Dan semua karakter di sana juga begitu. Dan perlahan semuanya menghilang, begitu juga dengan Guy. Dan saat game itu menyala lagi, karakter Guy kembali seperti semula sebelum dia melihat dan mengenal Millie. Millie berusaha berbicara dengan Guy dan menyuruhnya untuk mengingatnya. Kiss menghubungi Millie. Dia memberitahu kalau dia menemukan sesuatu pada kode Guy bahkan setelah penghapusan. Kiss bilang kalau ribut tidak menghapus pengkodean AI-nya. Mereka harus menghancurkan servernya untuk menghapusnya. AI-nya masih di sana dan tinggal mengaksesnya. Kiss menjelaskan sebuah log tentang game itu pada Millie. Guy masih terjebak dalam game Free City, di lingkaran kehidupannya itu. Lalu sesuatu berubah, dia menjadi hidup. Kiss teringat pada sebuah karakter di Life Itself, ada orang yang Kiss juluki sebagai Lovelorn. Dia adalah orang yang dirancang untuk tak pernah menemui orang yang tepat. Pada dasarnya dia adalah blok bangunan karakter. Tapi dia tidak pernah berhenti berharap dia akan menemui gadis impiannya. Dan suatu hari dia bertemu dengan Millie di Free City dan setelah melihat Millie, dia tak akan bisa sama lagi. Dia seharusnya merasa terkutuk, tapi sebaliknya dia merasa hidup. Millie yang merubah kodenya dan Kiss rasa Millie bisa melakukannya lagi. Dan dalam game, Millie membawa Guy dan berusaha untuk membuatnya mengingat kembali. Lalu Millie mencium Guy dan dia berhasil membuat Guy mengingat semuanya. Tempat yang Guy bilang pernah dia datangi adalah pantulan pada kaca jendela di rumah Guy. Millie bilang Anwan menyembunyikan build mereka di seberang ufuk dan membuatnya tak terlihat namun lupa menghapus pantulannya. Dan tempat itu ada pada pantai. Namun Guy bilang dia tidak bisa melewati garis air. Millie meminta bantuan Kiss. Guy dan Millie sedang berkumpul dengan orang-orang yang di game itu. Guy membuat orang-orang itu melakukan apa yang mereka mau. Kota Free City itu kosong tanpa NPC. Anwan mengetahui kalau Guy berkeliaran di Free City dengan Millie. Dia tahu kalau Millie adalah mantan partner Kiss. Anwan menyuruh teman Kiss untuk memboot akun Millie. Namun akun Millie palsu. Anwan menyuruh teman Kiss untuk membunuh Millie dalam game. Kemudian teman Kiss memberitahu Anwan kalau semua NPC sepertinya mogok kerja. Suasana dalam game Free City berubah dan semua orang melakukan apa yang mereka mau. Teman Kiss mencoba menyerang Guy dan Millie. Kiss mencoba membantu mereka dan membuatkan jalan untuk Guy dan Millie. Anwan mencari Kiss yang menghilang.
Dia masih berada di dalam gedung, namun dia bersembunyi. Anwan mengetahui kalau mereka akan pergi ke Pantai Hitman. Anwan menyuruh karyawannya mengunggah DUT yang padahal belum selesai dikembangkan. Mereka berhasil menangkap Kiss. Kiss membuat jembatan agar Guy dan Millie bisa melewati garis air yang sebelumnya tidak bisa dilewati. Mereka memboot game itu lagi. Semua yang memainkan game itu disconnect. Namun, Kiss mengaktifkannya lagi dan membuat game itu disiarkan secara langsung untuk membuktikan kalau Anwan menggunakan kode mereka secara ilegal. Tiba-tiba muncul karakter DUT yang mirip dengan Guy namun berbadan besar dan terus menghajar Guy. Saat hendak dipukul dengan cepat, Guy mengenakan kacamata lalu mengeluarkan perisai yang mirip punya Kapten Amerika. Dan tangan kanannya berubah menjadi tangan Hulk. Guy menggunakan lightsaber untuk melawan DUT, namun dia diserang lagi. Saat itu juga Buddy melempar kacamata Guy yang terlepas. Guy mengenakan kacamata itu pada DUT untuk mengalihkannya. Anwan tidak akan membiarkan mereka melewati jembatan dan dia akan merusak servernya. Dan benar kalau Anwan mencuri kode Millie dan Kiss. Anwan merusak server dan perlahan gambar di dalam game menghilang. Guy dan Buddy terus berlari di jembatan yang perlahan rusak dan menghilang. Buddy dan Guy terpisah karena jembatan yang rusak. Lalu Buddy menghilang. Guy berhasil melewati garis air itu. Anwan ditangkap. Teman Kiss kemudian bekerja sama dengan Kiss dan Millie. Millie kembali bermain game itu dan bertemu dengan Guy. Guy bilang dia mencintai Millie. Guy bilang mungkin programnya lah yang berbicara. Seseorang yang menulis program itu. Guy bilang dia hanyalah surat cinta untuk Millie. Kiss membuat karakter Guy berdasarkan apa yang dia rasakan pada Millie. Dan akhirnya Millie sadar kalau Guy yang sesungguhnya adalah Kiss. Di dalam game, Guy dan DUT berteman. Guy bilang dia merindukan sahabatnya yaitu Buddy. Tiba-tiba Buddy muncul dan dia masih hidup. Lalu film pun berakhir. Bagaimana menurut Bucinars? Apakah kalian suka dengan review film kali ini? Sampai di sini dulu ya untuk reviewnya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapat update film selanjutnya. Jangan lupa share video kita ke teman-teman kalian agar channel ini dapat terus berkembang. See you in next video. Thank you.